Selamat datang di Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Pak Danang adalah seorang pria sederhana berusia 37 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek online. Ia terkenal di lingkungannya sebagai pria yang sopan, penuh tanggung jawab, dan selalu siap membantu siapa saja. Suatu hari, ia mendapat pesanan makanan dari seorang pelanggan bernama Feni, seorang janda muda yang tinggal di sebuah perumahan kecil yang asri. Saat itu, matahari sore bersinar lembut, memberi suasana tenang ketika Pak Danang sampai di alamat tujuan. Ia sedikit terkejut saat pintu rumah itu dibuka oleh seorang wanita berparas anggun, mengenakan gaun sederhana tetapi terlihat elegan. Feni menyapa dengan senyum ramah. "Terima kasih, Pak, cepat sekali sampai." Sapaan itu terdengar tulus, membuat Pak Danang merasa dihargai. Dengan sopan, ia menyerahkan pesanan itu sambil membalas, "Sama-sama, Mbak. Semoga makanannya sesuai harapan." Pertemuan itu menjadi awal dari rutinitas baru yang tak pernah Pak Danang duga sebelumnya. Feni mulai sering memesan makanan melalui aplikasi, dan entah bagaimana, pesanan itu hampir selalu jatuh ke tangan Pak Danang. Setiap kali bertemu, interaksi mereka semakin hangat. Awalnya, hanya obrolan singkat tentang pesanan atau cuaca, tetapi lama-kelamaan mereka mulai berbagi cerita. Suatu hari, ketika Pak Danang datang mengantar pesanan, Feni mengajaknya berbincang sejenak di teras rumah. Ia menceritakan kehidupannya sebagai seorang janda muda yang harus berjuang sendiri setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan. Sementara itu, Pak Danang berbagi pengalamannya sebagai pria yang pernah gagal membangun rumah tangga, tetapi berusaha bangkit demi masa depannya. Obrolan itu membuat mereka merasa saling memahami satu sama lain. Seiring waktu, interaksi mereka tidak lagi terbatas pada urusan pekerjaan. Feni mulai menawarkan secangkir teh hangat setiap kali Pak Danang mengantar pesanan di sore hari. Mereka berbincang di teras, ditemani angin sepoi-sepoi dan kicauan burung, membuat suasana menjadi lebih akrab. Pada suatu kesempatan, Feni bercerita tentang bagaimana ia merasa kesepian sejak ditinggal suaminya. "Kadang, saya hanya ingin ada teman bicara, seseorang yang bisa membuat hari-hari terasa lebih ringan," kata Feni sambil menatap ke arah langit senja. Mendengar itu, Pak Danang merespons dengan lembut, "Mbak Feni, kalau ada apa-apa, jangan ragu cerita. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya selalu siap mendengar." Kata-kata itu menyentuh hati Feni, membuatnya merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya seorang pelanggan. Hubungan Pak Danang dan Feni semakin dekat, terutama setelah suatu sore Feni meminta bantuan untuk membawakan belanjaannya yang cukup berat. Ia baru saja pulang dari pasar, membawa beberapa kantong penuh bahan makanan, dan kebetulan Pak Danang sedang melintas di depan rumahnya. "Pak Danang, boleh minta tolong sebentar?" panggil Feni dengan nada ramah. Pak Danang, yang memang senang membantu, segera menghentikan motornya dan turun untuk membantunya. Setelah semua belanjaan selesai disusun di dapur, Feni, yang merasa berterima kasih, mengundang Pak Danang untuk makan malam bersama. Awalnya Pak Danang menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan, tetapi Feni bersikeras. "Anggap saja ini ucapan terima kasih saya, Pak. Lagi pula, saya sudah masak banyak," ucapnya sambil tersenyum. Pak Danang akhirnya setuju, dan itu menjadi makan malam pertama mereka yang penuh dengan tawa, cerita, dan suasana hangat yang tidak pernah direncanakan. Setelah makan malam, hujan deras tiba-tiba mengguyur daerah itu, memaksa Pak Danang untuk tetap tinggal hingga hujan reda. Feni, yang merasa tidak enak hati, menyarankan agar Pak Danang beristirahat di sofa ruang tamu. "Bapak bisa menunggu di sini, nanti kalau hujannya sudah reda baru pulang," katanya sambil membawa selimut kecil. Pak Danang merasa terharu dengan perhatian sederhana itu. Mereka berbincang panjang malam itu, dari cerita masa kecil hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Feni bercerita bahwa ia ingin membuka sebuah warung makan kecil, agar bisa mandiri tanpa terlalu bergantung pada pesanan aplikasi. Pak Danang, yang mendengar cerita itu, menawarkan bantuan sederhana. "Kalau Mbak Feni butuh bantuan angkut-angkut nanti, saya siap," katanya sambil tersenyum tulus. Kata-kata itu membuat Feni merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan hanya basa-basi. Hujan yang semakin deras membuat malam itu terasa lebih panjang. Di sela-sela pembicaraan, ada momen ketika Feni dan Pak Danang saling bertukar pandang lebih lama dari biasanya. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi kehangatan dalam mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ketika Feni hendak kembali ke dapur untuk mengambil minuman,
mereka secara tak sengaja bertabrakan di lorong sempit. Pak Danang segera meminta maaf, tetapi Feni hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Tidak apa-apa, Pak." Sentuhan ringan pada tangan mereka meninggalkan jejak keakraban yang tak terduga. Meski begitu, keduanya menjaga sikap, menyadari bahwa hubungan mereka baru sebatas pertemanan yang sedang berkembang. Pada malam hari, mereka berdua menonton TV dan duduk di sofa berdua, suasana penuh candaan dan penuh keharmonisan. Tapi, ada kejadian panas yang semakin membara. Feni di waktu nonton TV hanya memakai pakaian dalam saja dan celana pendeknya, membuat dia terlihat tambah seksi. Pak Danang pun menyadari kalau Feni sangat seksi dan cantik. Ketika mereka berdua saling bertatapan mata, suasana semakin tegang, jantung mereka berdua bergetar. Pak Danang pun berusaha tetap tenang. Dan tiba-tiba dia berkata kepada Feni, "Feni, malam ini, kamu sangat cantik dan seksi." Ucapnya dengan penuh kenafsuan, dan tangannya sambil memegang bahunya Feni. Feni sangat kaget dan tegang ketika melihat kenafsuan dari wajahnya Pak Danang, tapi dia juga mulai terangsang oleh kejadian itu. Pak Danang pun bertanya kepada Feni dengan suara tegang. "Feni, bagaimana kalau malam ini kita melakukan hubungan? Kamu sangat seksi, Feni. Aku tidak kuat menahan nafsuku." Feni pun menjawab, "Tapi aku takut, Pak. Aku takut kalau aku hamil." Ucapnya sambil takut, tapi dia juga mau. Pak Danang, ketika melihat jawabannya Feni, Pak Danang langsung memeluk Feni dengan penuh gairah dan kenafsuan. Feni sangat merangsang dan merasakan keenakan. Suasana semakin tegang, dan mereka berdua semakin bergairah. Pak Danang dan Feni sudah hilang kendali. Mereka melakukan hubungan yang tak seperti biasanya. Mereka saling melepas pakaiannya satu sama lain, dan memainkan tubuh Feni yang sangat besar. Ketika Feni melepas celananya Pak Danang, Feni merasa sangat kaget sekali. "Oh my god, ini besar sekali, Pak. Sungguh sangat besar," katanya sambil kaget, tapi malah menambah gairahnya Feni. "Lakukan sesukamu, Feni. Aku akan menikmati goyanganmu," ucap dari Pak Danang. Suasana sudah sangat hilang, terkendali mereka berdua saling berukar posisi, dan saling menikmati malam tersebut. Dan pas kejadian Pak Danang mau memasukkan rudalnya ke dalam goa Feni, Pak Danang lupa kalau dia belum memakai pengaman. Tetapi Pak Danang sudah tidak memikirkan itu, dan Feni juga, mereka sangat menikmati, hingga tidak memikirkan bagaimana setelahnya. Feni sangat kesakitan dan mendesah gara-gara timun besarnya Pak Danang. Pak Danang pun bermain sangat lihai, gerakan dia sangat cepat, dan tenaganya sangat kuat. Feni hanya pasrah kesakitan, tapi dia juga merasa kenikmatan. Mereka berdua melakukan gempuran dimulai kurang lebih jam 11 malam, hingga jam 3 pagi. Setelah mereka berdua sudah sangat lelah, mereka berhenti dan saling memeluk sambil tersenyum, lalu tidur bersama. Hari-hari setelah malam itu, kedekatan mereka semakin terlihat. Pak Danang mulai rutin membantu Feni dalam hal-hal kecil, seperti mengantar belanjaan atau memperbaiki pagar rumah yang sudah tua. Di sisi lain, Feni menunjukkan perhatiannya dengan menyiapkan makanan favorit Pak Danang setiap kali ia berkunjung. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di teras rumah, Feni memberikan sebuah bungkusan kecil berisi roti buatan sendiri. "Ini untuk Bapak, supaya ada yang dimakan di jalan nanti," katanya. Pak Danang, yang jarang mendapatkan perhatian seperti itu, merasa hatinya mulai terpaut lebih dalam. Ia menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya bukan sekadar rasa kagum, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan tulus. Mereka juga mulai menghabiskan waktu di luar rumah Feni. Suatu hari, Feni mengajak Pak Danang pergi ke sebuah taman di pinggiran kota untuk mencari udara segar. Di taman itu, mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati angin sepoi-sepoi sambil berbincang santai. "Pak Danang, saya merasa hidup saya mulai berubah sejak kita sering bertemu," ujar Feni dengan nada lembut. Pak Danang tersenyum sambil menatapnya, lalu berkata, "Saya juga merasa begitu, Mbak. Seperti ada harapan baru yang muncul." Percakapan itu diiringi canda tawa kecil, tetapi di dalam hati masing-masing, mereka menyadari bahwa hubungan ini mulai bermakna lebih dari sekadar pertemanan biasa. Pada suatu sore yang cerah, Pak Danang dan Feni memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat wisata sederhana di pinggir kota. Tempat itu terkenal dengan danau kecilnya yang tenang dan udara yang segar. Mereka membawa bekal sederhana yang disiapkan Feni. Saat duduk di tepi danau, Feni terlihat begitu bahagia, sesuatu yang jarang ia tunjukkan sejak lama. "Pak Danang, saya merasa sangat nyaman berada di dekat Bapak. Rasanya seperti punya teman yang selalu mendukung saya," ucap Feni sambil tersenyum. "Pak Danang,
yang sedikit gugup mendengar pengakuan itu, mengangguk sambil menjawab, "Saya juga, Mbak. Sejak mengenal Mbak Feni, hidup saya jadi lebih berwarna." Percakapan itu berakhir dengan tawa. Tetapi di dalam hati mereka, ada sesuatu yang mulai berubah. Dalam perjalanan pulang dari tempat wisata itu, Feni tiba-tiba meminta motor Pak Danang berhenti di sebuah bukit kecil yang menghadap kota. Mereka duduk berdua di atas rumput, menikmati pemandangan lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. "Pak Danang," kata Feni tiba-tiba, "saya ingin jujur. Saya merasa ada sesuatu yang spesial antara kita, tapi saya takut melangkah terlalu jauh." Pak Danang, yang sudah lama menunggu momen seperti ini, menggenggam tangan Feni dengan lembut. "Mbak Feni, saya juga merasakannya, tapi saya yakin jika kita melangkah bersama, kita bisa menghadapi apapun," jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka sepakat untuk memulai hubungan yang lebih serius. Hari-hari berikutnya menjadi semakin indah bagi mereka. Pak Danang sering datang ke rumah Feni, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk menghabiskan waktu bersama. Keluarga dan tetangga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa mendukung, tetapi ada juga yang memandang sinis. "Ah, janda itu terlalu cepat mencari pengganti," ujar seorang tetangga. Meski begitu, Feni dan Pak Danang tetap teguh pada keputusan mereka. Mereka saling menguatkan, berjanji untuk tidak terpengaruh oleh omongan orang lain. Feni mulai mengenalkan Pak Danang kepada keluarganya. Awalnya, Ibu Feni terlihat ragu karena status Pak Danang yang hanya seorang tukang ojol. Namun, setelah melihat kesungguhan dan ketulusan hati Pak Danang, ia akhirnya luluh. "Yang penting Feni bahagia," kata ibunya dengan senyum lega. Di sisi lain, Pak Danang juga memperkenalkan Feni kepada keluarganya. Meski ada sedikit kebingungan karena status Feni sebagai janda, keluarga Pak Danang akhirnya menerima Feni dengan hangat setelah melihat kebahagiaan di wajah Pak Danang. Hubungan mereka semakin serius. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Pak Danang membantu Feni membuka warung makan kecil di depan rumahnya. Usaha itu menjadi langkah awal untuk mewujudkan mimpi Feni. "Ini semua tidak akan mungkin tanpa bantuan Bapak," kata Feni sambil menatap Pak Danang dengan penuh rasa syukur. Pak Danang hanya tersenyum. "Saya hanya ingin melihat Mbak Feni bahagia." Mereka bekerja sama setiap hari, dan kebersamaan itu semakin mempererat hubungan mereka. Suatu hari, Pak Danang memutuskan untuk melamar Feni. Ia memilih tempat di mana mereka pernah duduk bersama di tepi danau. Dengan membawa cincin sederhana, ia berlutut di hadapan Feni sambil berkata, "Mbak Feni, saya tidak punya banyak, tetapi saya punya hati yang tulus. Maukah Mbak menjadi pendamping hidup saya?" Feni, yang terharu, mengangguk sambil meneteskan air mata. "Saya mau, Pak Danang. Saya percaya kita bisa menjalani semuanya bersama," jawabnya. Mereka menikah dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga dan teman terdekat. Kehidupan baru mereka dimulai dengan cinta dan harapan. Pak Danang terus bekerja sebagai tukang ojol, sementara Feni mengelola warung makannya yang semakin ramai. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka, membuktikan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan, melainkan kepercayaan dan ketulusan. Kebahagiaan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih sudah menonton cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.